Potongan wajib yang dikuasai oleh semua tukang cukur. Semua tukang cukur wajib banget menguasai potongan ini, karena potongan ini adalah potongan yang paling banyak banget diminta sama anak-anak muda. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani Rumbara, channelnya Tukang Cukur Pemula. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara saya membuat potongan sejuta umat 2 jari ya. Buat teman-teman pemula di sini ya, saya akan memberikan tips and trick tutorial cara saya membuat potongan ini. Ini adalah salah satu potongan yang menjadi momok menyeramkan bagi sebagian tukang cukur ya, karena merasa kesulitan. Makanya di video ini saya akan bedah tekniknya, bagaimana caranya membuat potongan 2 jari atau low fade yang mudah dan bisa langsung dipraktekkan. Oke, langsung kita gaskan teman-teman ya. Pertama-tama kita mulai dengan parting sekaligus dengan analisa rambut ya. Jadi perlu digarisbawahi, potongan 2 jari ini tidak cocok untuk semua jenis rambut ya. Jadi kalau misalnya ada minta potongan 2 jari dengan tipikal rambut yang jingkrak, itu kurang cocok. Karena kenapa? Akan bentuk seperti jamur. Ya, potongan 2 jari atau low fade ini cocok untuk dia rambut tebal dan jatuh ya teman-teman ya. Perlu garis bawahi, rambut tebal dan jatuh. Jadi potongan ini adalah potongan tipikal klasik untuk tipikal rambut yang jatuh seperti ini ya. Ikal jatuh atau lurus jatuh nggak masalah ya. Kalau misalnya rambutnya jingkrak, lebar-lebar ke pinggir, nah itu kurang cocok karena kelihatan dari depan akan terlihat seperti jamur yang mengembang teman-teman, kayak gitu ya. Oke, pertama-tama di sini kita mulai proses dengan tahapan parting dulu teman-teman ya. Jadi proses parting ini berfungsi untuk melihat bagian rambut dari berbagai arah ya, arah kiri, arah kanan, dan arah belakang. Fungsi parting adalah memisahkan rambut bagian atas dan bagian bawah supaya pada saat pemotongan tidak mengganggu ke bagian area bawah, atau misalnya kita bisa melihat bagaimana ketinggian antara kiri dan kanan itu tetap seimbang, tetap sama, tetap ketipisannya seimbang juga, atau bagian belakangnya juga tetap seimbang teman-teman. Oke, just info, yang membutuhkan alat cukur rekomendasi 100% original, saya udah cantumkan linknya di deskripsi. Di sana saya cantumkan beberapa toko yang rekomendasi dari saya pribadi. Saya biasanya belanja di sana juga teman-teman ya. Jadi itu barangnya 100% ori semua. Jadi teman-teman bisa pilih-pilih kebutuhannya di sana, mau clipper, mau sisir, mau gunting, mau pokoknya alat barbering ada di sana semua ya. Jadi teman-teman tinggal check out aja langsung. Oke, langkah selanjutnya di sini kita maju ke tahapan selanjutnya, yaitu clipper work atau menggunakan clipper. Di sini seperti halnya potongan-potongan yang lain, kita memakai ukuran pertama ya. Di sini pertama-tama ini agak sedikit berbeda ya. Kalau misalnya di potongan-potongan reguler standar saya memakai ukuran 2 atau nomor 3. Nah, untuk potongan low fade atau 2 jari ini saya menggunakan ukuran nomor 1 dulu di bagian bawahnya. Supaya apa? Tujuannya adalah supaya memudahkan dalam membuat pola, supaya tidak ketinggian ya. Jadi kadang-kadang banyak terjadi permasalahan adalah buat potongan 2 jari atau low fade tapi ternyata malah jadi potongan sedang atau potongan tinggi, karena garisnya yang sering atau misalnya semakin naik ya. Garis pertama contohnya pakai 0, ternyata nggak hilang, naik lagi. Jadi patokannya kalau misalnya dikasih nomor 1 dulu, kita bisa ngelihat batasannya segimana ketinggiannya. Jadi teman-teman nggak bakalan ada yang namanya ketinggian atau misalnya naik lagi garisnya gitu ya. Oke, nah seperti ini teman-teman bisa ikuti caranya ya. Ya, di sini yang saya pakai Keme 2600 karena memang ini salah clipper yang saya punya ya. Jadi kebetulan belum punya clipper baru. Insya Allah mungkin beberapa saat lagi ya, beberapa hari lagi atau mungkin beberapa minggu lagi saya akan beli clipper yang baru ya teman-teman ya. Saya akan coba dengan brand Wemak. Kalau misalnya tidak ada gangguan, nanti saya akan review lagi buat teman-teman. Untuk sementara ya pakai Keme 2600 saja teman-teman ya. Oke, seperti ini. Jadi pola untuk potongan low fade atau mandarin atau 2 jari kita mengikuti pola partingan ya. Kita melengkung atau berbentuk V shape atau U shape ya. Jadi ngebentuk U atau ngebentuk P di bagian belakangnya, lebih cenderungnya ngebentuk U sih ya. Jadi agak melengkung di bagian belakang seperti ini. Jadi nggak lurus ya. Jadi melengkung polanya seperti ini, yang bertujuan untuk menyeimbangkan, karena sebagian besar dari potongan ini adalah atasnya tuh panjang teman-teman ya, dalam catatan sedang ya. Jadi kurang lebih di 2 jari di atas telinga ya, bagian atasnya juga panjang ya. Jadi otomatis pola belakang juga harus mengikuti agak sedikit lengkung ke bawah teman-teman ya.
Oke, video ini 24 menit, jadi siapkan kopi, siapkan mata yang konsentrasi, siapkan pendengaran yang teliti, karena di sini saya akan memberikan tutorial yang sangat detail, full detail penjelasan buat teman-teman tukang cukur pemula. Yang berasa kursus, silakan kita kursus bareng-bareng di sini ya. Dan karena kalau misalnya teman-teman kursus juga, saya yakin ada yang mungkin lebih detail dari ini, ada. Dan kalau misalnya yang lebih simpel dari ini ada. Yang paling penting di sini saya memberikan semua teknik dan ilmu yang saya berikan, tidak ada yang saya sembunyikan buat teman-teman yang siapapun yang menonton video-video saya. Jadi saya selalu mengijazahkan setiap teknik dan ilmu yang saya berikan, silahkan terima ya. Mudah-mudahan bisa menjadi wasilah, bisa menjadi jalan untuk teman-teman menjadi seorang tukang cukur dan kedepannya bisa bekerja atau misalnya buka usaha sendiri sehingga bisa menghasilkan nafkah yang halal dan berkah, teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat teman-teman ya. Terima kasih juga untuk doa-doa positif, untuk support-support positif di channel ini yang dari teman-teman semua. Saya nggak bisa balas satu-satu komennya. Yang paling penting saya selalu mendoakan buat siapa saja yang menonton channel ini, mudah-mudahan segala urusannya dipermudah. Yang sekarang lagi belajar cukur dilancarkan, yang sekarang lagi merintis usaha cukur, buka pangkas rambut, buka barbershop ya, mudah-mudahan disabarkan, diberkahkan juga. Kalau lagi merintis belum ada yang masuk, sabar saja ya, karena itu adalah proses yang harus kita nikmati teman-teman ya. Semangat intinya. Oke, keliling beres, bagian sebelah kiri beres, bagian sebelah kanan beres, bagian belakang kita lihat bentuknya ngebentuk huruf U atau cenderung berbentuk huruf V seperti ini ya. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi caranya adalah dengan teknik agak sedikit di flick ya. Jadi tempelkan, dorong, tahan pakai sisir sehingga ngebentuk pola seperti ini teman-teman ya. Oke, ini adalah tipikal rambut yang cocok banget untuk potongan low fade atau 2 jari Mandarin kayak gini, karena memang tipikal rambutnya tebal dan jatuh ya. Oke, 6 menit 7 menit ya berlalu, teman-teman masih menonton. Terima kasih, kita lanjut ke tahapan selanjutnya. Oke, nah di sini kita bersihin dulu ya. Jadi setelah nyukur tuh jangan sampai banyak rambut yang menempel di area badan teman-teman ya. Jadi usahakan selang-selang nyukur kita bersihin menggunakan kuas bedak ya, atau misalnya alat apapun, sikat juga bisa. Tahapan selanjutnya di sini kita akan membuat pola atau guideline atau garis bantu ya. Ya, kalau istilahnya kalau barberingnya istilahnya guideline atau garis pola ya. Seperti ini. Di sini saya langsung memakai trimmer ya, kurang lebih di setengah jari saja atau di kisaran 1 cm atau misalnya 0,5 ya, 0,5 cm saja ketinggiannya. Kita hanya menyentuh bagian bawahnya saja, jangan sampai terlalu atas karena ini space-nya kecil, ingat ya. Jadi kalau misalnya space-nya kecil gini, otomatis kita buat pola juga harus space-nya sempit juga ya. Semakin kecil pola, semakin sempit polanya, semakin sempit juga untuk buat tahapannya teman-teman ya. Seperti ini, ya teman-teman bisa ikuti juga caranya ya. Jadi step by stepnya teman-teman silahkan ikuti ya. Boleh diulang-ulang videonya, silahkan. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi belajar potong rambut intinya ya. Oke, seperti ini. Jadi pastikan tidak ada rambut-rambut yang terlewat atau misalnya kurang bersih untuk di pembuatan guideline atau pola ini ya. Beres sebelah kiri, kita lanjut bagian belakang. Ingat patokannya adalah mengikuti dari bagian baseline atau misalnya baseline potongan awal atau pola awal yang dibentuk dengan ukuran nomor 1. Jadi jangan sampai ada yang besar sebagian atau misalnya lebar sebagian. Jadi ukurannya kalau misalnya 2 jari semua gitu ya. Dan fungsinya apa? Fungsinya nanti pada saat gradasi itu akan terlihat seimbang teman-teman ya. Oke, silahkan tulis di kolom komentar dari kota mana aja. Saya ingin tahu nih follower saya yang belajar cukur tuh dari kota mana saja ya. Silahkan tulis di kolom komentar. Siapa tahu ada yang satu kota dengan saya ya. Saya di Cianjur, Jawa Barat. Jadi salam kenal, nama saya Dani Lumbara. Jadi saya adalah seorang tukang cukur kampung ya. Saya berada di kampung juga di sini. Jadi nyukur masih sendiri juga. Ya kebetulan alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang ya, sambil nyukur sekalian juga berbagi tips and trik nyukur kepada teman-teman pemula. Saya bukan berarti merasa bisa, cuman saya berkewajiban untuk membagikan ilmu saya kepada teman-teman ya. Sayang kalau misalnya punya ilmu hanya dipakai untuk diri sendiri, makanya saya bagikan saja secara gratis teman-teman, buat teman-teman ya, gak usah berbayar ya. Tapi kalau mau berbayar datang ke sini kecuali itu ya. Jadi teman-teman harus membayarkan yang namanya mahar. Karena kenapa? Untuk sebuah ilmu, apalagi ilmunya datang saya langsung, kita harus yang dinamakan
mempunyai adab dengan ilmu atau memuliakan ilmu ya. Bukan berarti saya perhitungan, bukan. Buktinya saya memberikan tutorial ini secara gratis kepada teman-teman ya. Kecuali kalau misalnya teman-teman datang ke sini karena saya harus menyediakan fasilitas yang ada buat teman-teman kayak gitu ya. Oke, beres guideline pola. Sekarang kita akan lanjut membuat tahapan gradasi teman-temannya. Di sini saya ganti mesin memakai Wah Legend ya. Jadi di sini kita memakai Wah Legend. Oke. Nah, di sini ada sedikit miring ya polanya, tapi nggak masalah, kita akan hilangkan. Di sini saya pakai 0 open teman-teman ya. 0 open itu adalah ukuran 0 dengan posisi tuas mentok ke bawah dengan clipper tanpa ukuran teman-teman ya. Oke, seperti ini caranya dengan memakai teknik flick kurang lebih di 1 jari saja, atau misalnya kisaran ukuran 1 cm kurang lebih ya. Oke, di sini kita flick saja seperti ini, kita sambungkan ke bagian yang satu tadi teman-teman ya. Oke, seperti ini caranya ya, kita flick. Yang dibutuhkan di sini adalah pertama kelenturan tangan, kedua adalah konsistensi gerakan ya. Kelenturan tangan di sini kita menggunakan lekukan tangan, lekukan pergelangan tangan. Yang kedua adalah gerakan yang sama atau misalnya gerakan yang berulang ya, untuk membuat gradasi atau tahapan seperti ini teman-teman ya. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana cara saya memainkan clipper, bagaimana cara saya menyentuh bagian-bagian yang memang harus dihilangkan teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya, bagaimana cara saya untuk menyambungkan atau misalnya membuat pola baru teman-teman ya. Seperti ini. Oke, bagian sebelah kanan sengaja saya perlihatkan shoot kamera dari belakang, kita perlihatkan dari sebelah kiri dengan berlawanan arah. Caranya sama ya. Ya, kita klik seperti ini. Oke. Ya, kelihatannya gampang, cuman teman-teman di sini membutuhkan latihan juga ya. Membutuhkan latihan, membutuhkan kelenturan tangan. Kalau misalnya belum punya clipper Bang, pakai apa? Jadi bisa juga memakai botol air mineral yang 600 ml ya. Teman-teman isi air dengan penuh. Teman-teman bisa melakukan gerakan seperti gerakan mencukur. Itu insya Allah akan membuat tangan teman-teman lebih lentur, dan nanti pada saat mencukur akan lebih ringan tangannya ya. Kayak gitu. Oke, bagian sebelah kiri kita kerjakan. Nah, di sini harap berhati-hati karena lekukan kepala atau misalnya ada bagian kepala dari customer itu tidak selamanya dalam keadaan rata atau bagus. Ada kalanya ada yang ke dalam, yang masuk ke dalam kepalanya ya, seperti ini ya, ada lekukan. Terus lagi ada yang menonjol, ada juga ya. Jadi teman-teman disesuaikan bagaimana caranya untuk mengatasi potato head atau gerendol-gerendol ya, atau medan kepala yang tidak rata ya. Oke, seperti ini kita lanjut ya. Nah, sekarang kita maju ke tahapan untuk menghilangkan garis ya. Jadi kan tadi tuh pertama garis guideline pola menggunakan trimmer. Selanjutnya memakai 0 open. Nah, selanjutnya kita menggunakan ukuran 0 middle ya. 0 middle ini adalah untuk menghilangkan garis antara guideline dan 0 open teman-teman ya. Oke. Open seperti ini, jadi teman-teman bisa melihat prosesnya. Ini garisnya udah mulai hilang ya. Nah, di sini dan di sini teman-teman bisa untuk memainkan tuas lagi ya. Jadi tuasnya dinaikkan, tuasnya diturunkan. Jadi berfungsi untuk menghilangkan garis sesuai dengan medan yang akan dihapus garisnya. Jadi kadang-kadang berbeda juga. Jadi dalam satu garis satu putaran ya, kiri kanan belakang, hilang dengan middle enggak. Kadang-kadang middle close atau misalnya perlu naik lagi tuasnya, perlu turun lagi tuasnya. Jadi teman-teman di sini memainkan tuasnya sangat diperlukan sekali teman-teman ya. Oke. Nah, kayak gini ya. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana cara saya mengayunkan tangan, bagaimana cara saya untuk menghilangkan garis-garisnya ya, menghilangkan patahan, menghilangkan demarkasi juga istilahnya. Kalau istilah barbering itu ada gradasi, ada demarkasi, ada gradasi sambungan, demarkasi itu patahan atau garis ya. Oke, seperti ini. Jadi intinya kalau misalnya menjadi seorang tukang cukur adalah yang pertama teliti, terus lagi kedua sabar, yang ketiga adalah komunikasi yang harus dijaga teman-teman ya. Jadi kalau sambil nyukur memang disarankan untuk mengobrol. Kalau misalnya si customernya enak diajak ngobrol. Kalau misalnya customernya tidur ya udah biarkan saja ya, jangan diganggu, jangan dibangunin lagi tidur, kasihan ya.
Oke, kita lanjut di bagian sebelah kanan. Belum paham, kita ulangi lagi prosesnya. Oke. Nah, sekarang kita menggunakan middle ya, sama. Dan di sini juga tetap kita memainkan yang namanya tuas ya. Mainkan yang namanya tuas seperti ini. Oke. Nah, di channel ini saya udah mungkin banyak ya membuat tutorial potongan 2 jari, cuman gak bosan-bosan ya, gak bosan-bosan. Karena kenapa saya bikin banyak ya tutorial 2 jari, karena kepalanya beda-beda, rambutnya beda-beda, jadi tingkat kesulitannya beda-beda juga. Jadi makanya sengaja saya buat lebih banyak, karena biar banyak referensi juga buat teman-teman. Siapa tahu ada yang tipikal rambutnya mirip, atau misalnya ada yang memang bentuk kepalanya mirip juga, sehingga teman-teman banyak referensi untuk melihat sebagai acuan atau patokan untuk potongan-potongan yang dipraktekkan di pangkas rambut di rumah atau di barber masing-masing ya, di barbershop masing-masing. Oke, seperti ini teman-teman ya. Oke, selang-selang kita pakai fading brush atau sikat fade ya. Jadi sikat yang kecil kita bersihkan ya. Jadi kalau misalnya di potongan-potongan nol kayak gini sangat sensitif sekali. Jadi kadang-kadang yang memang hasil dari potongan rambut juga kelihatan kayak garis, padahal bukan ya. Jadi makanya kita memerlukan sikat di sini ya. Oke. Nah, di sini, untuk memperhalus di sini saya memakai ukuran setengah dengan posisi tuas close atau tutup ke atas ya, yang berfungsi untuk menghaluskan bagian bayangan garis. Tadi garisnya udah hilang menggunakan middle, cuman masih ada sedikit bayangan-bayangan yang memang kurang sempurna. Makanya di sini saya memakai ukuran setengah, teman-teman ya. Oke, seperti ini caranya. Nah, di sini dalam tahapan ini gradasi udah mulai terbentuk, garis sudah mulai hilang, tapi masih ada patahan di bagian baseline atau bagian nomor 1 tadi ya, nggak masalah. Di sini kita mulai. Nah, kan teman-teman bisa ngebedain mana yang gradasi, mana yang flat ya. Jadi di sini kelihatan udah mulai gradasi ya, jadi kelihatan kayak yang dihapus, kayak pudarannya dari antara putih agak ke hitam sampai ke hitam ke atas ya. Jadi pudarannya sangat kelihatan sekali. Jadi teman-teman di sini bisa membedakan juga. Oke. Seperti ini teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Nah, kita putar lagi. Kita lihat bagian sebelah kiri belakang ya. Kiri belakang masih ada, mungkin kita gosok lagi ya. Jadi di sini harus sabar ya. Bang, kenapa durasinya kelamaan? Ada yang komen, cuman nggak saya balas ya, belum saya balas. Sepintas saya lihat, Bang, durasinya kelamaan. Oke, ini channel tutorial ya, bukan channel battle cukur atau kompetisi cepet-cepetan, bukan ya. Jadi kenapa durasinya lama? Karena memang sengaja saya membuat durasi yang normal. Justru saya sedikit mendetailkannya. Kalau misalnya saya nyukur tanpa direkam tuh akan lebih cepat dari ini. Kalau misalnya cukuran di tutorial 24 menit, saya bisa 10 menit, 12 menit bisa beres ya teman-teman, karena nggak oper-oper kamera ya, nggak nge-shoot kamera, atau misalnya nggak merubah posisi clipper, nggak ngelihat angle yang bagus gitu ya. Kalau misalnya nyukur normal, saya mungkin di 10-15 menit cukur doang udah beres. Ini beda lagi kan, ini 24 menit nih. Karena kenapa? Karena ini adalah tutorial. Jadi tutorial harus detail, harus benar-benar teman-teman paham. Jadi buat apa kalau misalnya tutorial hanya sekilas, apalagi tidak ada penjelasan, terus lagi teman-teman hanya melihat orang nyukur tanpa dijelaskan, atau misalnya dengan teknik yang kurang jelas ya. Sayang, udah buat video capek-capek. Makanya meskipun durasi lama ya, saya utamakan untuk sedetail mungkin biar teman-teman lebih paham gitu aja ya. Tidak ada maksud untuk kok lama bikin videonya gitu ya, nggak masalah ya. Jadi supaya ininya teman-teman cepat bisa, itu aja. Oke, untuk penyempurnaan di sini saya memakai ukuran yang ungu, adalah ukuran 1,5 open ya, 1,5 dengan posisi tuas dibuka atau open ke bawah teman-teman, yang berfungsi untuk menyambungkan garis atau menyempurnakan bagian putaran hitam antara baseline 1 tadi ya. 1 tadi kan ya, 1 kita sambung menggunakan 1,5 open. Jadi pada akhirnya di bagian ketebalan paling atas itu memakai 1,5 open teman-teman ya. Oke, seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana caranya. Nah, di sini
gradasi udah mulai kelihatan sempurna ya. Jadi pudarannya udah mulai ada di sini. Entah kenapa saya suka banget dengan potongan ini ya, potongan Mandarin 2 jari atau low fade, karena kelihatannya tuh berseni atau klasik ya, kelihatannya klasik. Terus lagi memang ada sedikit tantangannya ya. Jadi kalau misalnya dulu sempat menjadi momok yang menyeramkan potongan 2 jari ya, pada saat saya belajar terjun menjadi seorang tukang cukur, ini potongan ini sangat-sangat saya hindari jujur saja. Jadi sebelum saya tahu tekniknya, tapi untuk sekarang saya udah tahu triknya. Dulu kalau misalnya buat potongan 2 jari itu saya memakai ukuran yang gede. Jadi memakai ukuran nomor 3 dulu ya. Memakai ukuran nomor 3, nomor 2, dan pada akhirnya selalu ketinggian. Jadi jarang jadi. Tadinya membuat potongan low fade, ternyata jadi medium fade. Tadinya mau 2 jari, ternyata jadi 4 jari gitu ya. Nah, sebelum tahu saya coba memakai ukuran nomor 1, tapi ternyata alhamdulillahnya berhasil, dan sekarang saya share ke teman-teman ya. Jadi biar teman-teman pemula bisa langsung berhasil mengikuti teknik yang saya berikan, teman-teman ya. Oke, beres teman-teman. Kita sekarang tinggal lanjut ke proses trimline ya. Trimline di sini karena bagian pinggirnya kosong atau fading, kita hanya trimline bagian pelipisnya saja ya. Oke, seperti ini caranya ya. Kita buat setengah lingkaran di bagian pelipis. Selanjutnya kita bersihkan ke bagian bawah, teman-teman, seperti ini ya. Oke. Nah, seperti ini kan kelihatan lebih sempurna. Nah, di sini bagian patahan hitam agak terlihat karena memang kebetulan di luar lagi mendung ya. Jadi cahayanya kurang ya. Jadi kelihatan agak numpuk bagian hitamnya, tapi sebenarnya ini udah hilang. Ya. Oke, untuk bagian sebelah kanan sama juga ya. Cuman saya nggak perlihatkan. Tapi yang paling penting teman-teman lihat gestur saya. Jadi pada saat membuat trimline, jadi jangan sampai badan membungkuk ya. Ya tetap berdiri tegak seperti ini, melihat ke bagian target secukupnya saja. Oke. Kita cross check, lihat di kaca, di cermin kiri kanannya apakah sudah seimbang. Kalau sudah seimbang berarti sudah beres. Kita ke tahapan selanjutnya, yaitu memotong bagian atasnya. Untuk bagian detailnya potong rambut atas saya udah buat video tutorial terpisah ya buat teman-teman. Silakan, ini caranya sama. Sini saya pakai trapping 1 2 3 saja ya. Jadi 1 2 3 jari ya. Ini berfungsi untuk memotong bagian ujung-ujungnya saja supaya teman-teman bisa paham ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat juga di sini ya bagaimana caranya. Kita basahin dulu, selanjutnya kita potong ya bagian atasnya sedikit. Oke. Oke, caranya kita dari depan dulu teman-teman ya. Seperti ini kita potong. Nah, selanjutnya mungkin saya skip ya. Jadi ini kebetulan tadi nggak kerekam ya, mohon maaf ya, nggak ngerekam full semua potongannya. Tapi yang paling penting poin secara keseluruhan 98% teman-teman udah mulai paham ya teman-teman ya. Terutama bagian pinggir. Kalau bagian atas saya udah buatkan juga di tutorial atau misalnya tutorial sebelumnya. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan melihat hasilnya seperti apa ya untuk bagian finishing akhir. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana hasilnya. Oke teman-teman, mungkin cukup untuk video kali ini ya. Ini adalah hasilnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan bisa mempraktekkan langsung di rumah, di pangkas rambut dan di barbershopnya masing-masing. Oke, sampai jumpa di video dan di rumah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaskeun.